Pernah tidak kamu merasa dia masih ada, tapi rasanya sudah tidak sama lagi? Masih membalas pesanmu, masih sesekali bertanya kabar. Tapi entah kenapa, hangatnya seperti pelan-pelan memudar. Dan yang paling membingungkan, dia tidak pernah bilang ingin menjauh. Tidak ada kata putus. Tidak ada penjelasan. Hanya sikap yang berubah sedikit demi sedikit. Seolah semuanya baik-baik saja di luar, tapi terasa jauh di dalam. Kadang yang berubah bukan kehadirannya, melainkan caranya memperlakukanmu. Tanda pertama, komunikasinya mulai berubah, tapi tidak benar-benar hilang. Dulu dia cepat merespons. Obrolan terasa hidup. Bahasan bisa panjang tanpa terasa dipaksakan. Sekarang, pesannya tetap dibalas. Tapi singkat, datar, seperlunya saja. Kamu bercerita panjang, dia menjawab seperlunya. Kamu bertanya dengan antusias, dia menjawab tanpa rasa yang sama. Bukan berarti dia sibuk setiap saat, tapi ada perbedaan energi yang terasa jelas. Yang dulu penuh perhatian, sekarang terasa seperti kewajiban. Dan anehnya, kamu mulai membaca ulang chat lama, mencari di mana titik semuanya mulai berubah. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena hatimu peka pada perubahan kecil. Karena saat seseorang mulai menjauh, yang berubah pertama kali bukan kehadirannya, melainkan caranya berkomunikasi denganmu. Tanda kedua, dia mulai jarang berbagi cerita tentang dirinya. Dulu, tanpa kamu tanya pun, dia bercerita tentang harinya, tentang hal kecil yang dialaminya, tentang pikirannya, rencananya, bahkan hal sepele yang membuatnya kesal. Sekarang, semuanya terasa lebih tertutup. Kamu harus bertanya dulu, baru dia menjawab. Itu pun singkat, seperlunya, tanpa banyak detail. Ya biasa aja. Capek kerja. Gak ada apa-apa. Jawaban yang terdengar normal, tapi terasa jauh. Seolah kamu masih ada di hidupnya, tapi tidak lagi di ruang terdalamnya. Yang berubah bukan hanya ceritanya, tapi keterbukaannya padamu. Dan tanpa sadar, kamu mulai merasa seperti orang luar. Dalam hubungan yang dulu terasa sangat dekat. Karena saat seseorang mulai menjaga jarak, hal pertama yang ia jaga adalah isi pikirannya darimu. Tanda ketiga, inisiatifnya terhadapmu perlahan berkurang. Dulu dia yang lebih dulu menghubungi. Dulu dia yang mengajak ngobrol. Dulu dia yang mencari waktu hanya untuk sekadar mendengar suaramu. Sekarang hampir selalu kamu yang memulai. Kalau kamu diam, hubungan itu ikut diam. Kalau kamu tidak menghubungi, hari bisa berlalu tanpa kabar darinya. Bukan karena dia benar-benar tidak punya waktu, tapi karena kamu tidak lagi menjadi prioritas yang ingin ia cari. Dan yang paling melelahkan, kamu mulai bertanya dalam hati, kalau aku berhenti berusaha, apakah dia masih akan mencariku? Pertanyaan itu pelan, tapi berat. Karena jauh di dalam, kamu mulai menyadari satu hal yang sulit diterima, bahwa orang yang ingin tetap dekat tidak akan membiarkan semuanya bergantung hanya pada satu pihak. Tanda keempat, perhatiannya masih ada, tapi terasa berbeda. Dia masih bertanya, masih sesekali peduli, masih menunjukkan sikap baik seperti biasa. Namun hangatnya tidak lagi sama. Dulu perhatiannya terasa tulus dan spontan. Sekarang lebih seperti formalitas. Dulu dia ingat hal-hal kecil tentangmu. Sekarang bahkan hal penting pun kadang terlewat begitu saja. Kamu bercerita sesuatu yang cukup berarti, dan responsnya hanya singkat. Tidak dingin, tapi juga tidak benar-benar hadir. Seolah dia ada di percakapan, tapi tidak sepenuhnya ada untukmu. Yang berubah bukan bentuk perhatiannya, melainkan kedalamannya. Dan di titik itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perhatian yang terasa cukup, tapi tidak lagi menghangatkan hati seperti dulu. Tanda kelima, dia mulai mengurangi waktu bersamamu tanpa alasan yang jelas. Dulu, mencari waktu untuk bertemu atau berbincang terasa mudah. Bahkan di tengah kesibukan, dia tetap menyempatkan diri. Sekarang selalu ada alasan. Sibuk, capek, banyak urusan. Alasan yang masuk akal, tapi terjadi terlalu sering. Rencana yang dulu sering dibuat, kini jarang diwujudkan. Waktu bersama berubah jadi nanti saja. Obrolan panjang berubah jadi singkat. Kebersamaan berubah jadi sekadarnya. Dan yang paling terasa, kamu mulai menyesuaikan diri dengan jaraknya. Mulai mengurangi harapan. Mulai tidak terlalu banyak bertanya. Mulai berpura-pura mengerti, meski hati sebenarnya merasa kehilangan. Karena saat seseorang mulai menjauh secara perlahan, ia tidak langsung pergi, ia hanya pelan-pelan mengurangi ruang untukmu dalam hidupnya. Tanda keenam, dia tidak lagi terlalu peduli pada hal-hal yang dulu membuatmu sedih. Dulu, saat nada suaramu berubah sedikit saja, dia langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Dulu, saat kamu terlihat murung, dia berusaha menghibur, mencari cara agar kamu tersenyum lagi. Sekarang, kamu bisa diam lebih lama, dan dia tidak terlalu memperhatikan. Kamu bisa menjawab lebih singkat dari biasanya,
dan dia tidak bertanya lebih jauh, bukan berarti dia menjadi orang jahat. Hanya saja, kepekaannya terhadap perasaanmu mulai berkurang. Empatinya tidak sepeka dulu. Responsnya tidak sedalam dulu. Dan di situ kamu mulai merasa sendirian, meski masih berada dalam hubungan. Karena saat seseorang mulai menjauh, ia tidak lagi takut kehilangan perasaanmu. Tanda ketujuh, kamu mulai lebih sering meragukan dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya, apa aku yang terlalu sensitif? Apa aku yang berlebihan? Apa sebenarnya tidak ada yang berubah? Padahal jauh di dalam hati, kamu tahu ada sesuatu yang berbeda. Tapi karena dia tidak pernah benar-benar mengaku ingin pergi, kamu jadi terus mencari pembenaran. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri atas perubahan yang bahkan bukan kamu yang memulai. Kamu berusaha lebih sabar, lebih mengerti, lebih tidak menuntut. Namun semakin kamu berusaha, semakin terasa jarak itu tetap ada. Dan di titik itu, yang paling melelahkan bukan sikapnya, melainkan perjuanganmu untuk meyakinkan diri bahwa semuanya masih baik-baik saja. Tanda ke-8, dia tidak lagi membicarakan masa depan bersamamu. Dulu, tanpa kamu minta, dia sering menyebut kata kita. Nanti kalau kita sudah punya waktu lebih banyak. Nanti kalau kita sudah sama-sama siap. Nanti kalau semuanya sudah lebih stabil. Kalimatnya sederhana, tapi membuatmu merasa ada di dalam rencananya. Kamu merasa dihitung, dilibatkan, dipertimbangkan. Sekarang, pelan-pelan kata kita itu menghilang. Yang tersisa hanya aku. Aku mungkin pindah. Aku ada rencana sendiri. Aku lagi fokus ke hal ini dulu. Tidak ada yang salah dengan punya rencana pribadi. Tapi kamu bisa merasakan bedanya. Dulu dia membicarakan masa depan seolah kamu bagian dari arah hidupnya. Sekarang ia berbicara seperti sedang berjalan sendiri. Bukan berarti dia mengusirmu. Hanya saja, namamu tidak lagi disebut di dalam gambaran jangka panjangnya. Dan itu terasa. Terasa saat kamu mencoba membahas sesuatu tentang masa depan, dan responsnya datar. Atau cepat mengganti topik. Atau hanya menjawab, lihat nanti saja. Kalimat yang terdengar ringan, tapi sebenarnya penuh jarak. Karena orang yang ingin tetap bersama, biasanya tidak takut membicarakan hari esok. Dan saat seseorang mulai menghindari topik itu, seringkali bukan karena dia belum siap, tapi karena dia tidak yakin kamu masih ada di sana. Kamu mulai menyadari, obrolan tentang masa depan tidak lagi hangat seperti dulu. Tidak ada lagi antusiasme. Tidak ada lagi bayangan bersama yang dibangun perlahan. Yang ada hanya hari ini. Sekadar bertahan, sekadar menjalani. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih ada di rencananya, atau hanya ada di kebiasaannya? Karena saat seseorang mulai menjauh tanpa mengatakannya, yang pertama ia lepaskan bukan statusnya, melainkan gambaran tentangmu di masa depannya. Tanda ke-9, kehadirannya terasa ada, tapi tidak benar-benar hadir. Secara fisik dia masih di sana, masih membalas pesan, masih sesekali menghubungi, masih menjalani hubungan seperti biasa di permukaan. Tapi secara perasaan, kamu mulai merasakan jarak yang sulit dijelaskan. Saat kalian berbicara, fokusnya tidak lagi sepenuhnya padamu. Responnya lambat, perhatiannya mudah teralihkan. Obrolan terasa seperti rutinitas, bukan lagi keinginan. Dulu, percakapan kecil bisa terasa hangat dan panjang. Sekarang, bahkan obrolan penting terasa singkat dan cepat selesai. Kamu bercerita dengan penuh perasaan. Dia mendengar, tapi tidak benar-benar terlibat. Seolah tubuhnya ada di hubungan itu, namun pikirannya berada di tempat lain. Dan yang paling terasa, kamu mulai lebih sering merasa sendiri saat sedang bersamanya. Bukan karena dia pergi, tapi karena kedekatan emosional itu perlahan menghilang. Kadang kalian masih tertawa, masih berbincang, masih terlihat baik-baik saja di luar. Namun di dalam hati, ada ruang kosong yang dulu tidak pernah ada. Ruang yang muncul karena koneksi yang dulu dalam, kini menjadi dangkal. Dan anehnya, kamu tidak bisa marah sepenuhnya. Karena dia tidak melakukan kesalahan besar. Tidak menyakiti dengan kata-kata, tidak menghilang secara tiba-tiba. Dia hanya berubah pelan, menjadi lebih jauh tanpa benar-benar pergi. Di titik itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan dengan cara yang tenang. Bahwa jarak paling jauh dalam sebuah hubungan, bukan saat seseorang menghilang, melainkan saat ia tetap ada, tapi hatinya sudah tidak lagi di tempat yang sama. Tanda ke-10, kamu mulai merasakan perubahan tanpa pernah mendapatkan penjelasan. Tidak ada percakapan serius. Tidak ada pengakuan bahwa perasaannya berubah. Tidak ada kalimat jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya berjalan seperti biasa di luar, tapi terasa berbeda di dalam. Sikapnya berubah pelan. Caranya memperlakukanmu berubah pelan. Kedekatannya berkurang pelan. Dan justru karena semuanya terjadi secara halus, kamu jadi lebih sulit memahaminya.
Kalau dia marah, kamu tahu harus memperbaiki apa. Kalau dia jujur ingin pergi, kamu tahu harus bersiap. Tapi saat dia menjauh tanpa kata, yang tersisa hanyalah tanda-tanda kecil yang kamu rasakan sendiri. Kamu mulai banyak berpikir, mengingat ulang sikapnya, menganalisis perubahan kecil yang dulu tidak pernah ada. Dan yang paling melelahkan, kamu berperang dengan pikiranmu sendiri, antara percaya perasaanmu, atau meyakinkan diri bahwa semuanya masih sama. Padahal jauh di dalam hati, kamu tahu ada yang sudah berubah. Karena intuisi dalam hubungan jarang salah. Ia peka terhadap hal-hal yang tidak diucapkan. Di titik ini, banyak orang memilih diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut jawaban yang sebenarnya justru menyakitkan. Takut jika pertanyaan sederhana seperti, "Kamu masih sama kan?" akan membuka kenyataan yang selama ini dihindari. Dan akhirnya, hubungan berjalan dalam ketidakjelasan. Tidak benar-benar dekat, tidak benar-benar jauh. Hanya menggantung di tengah rasa yang perlahan berubah. Mungkin kamu pernah berada di posisi ini. Merasa ada jarak yang tidak bisa dijelaskan, tapi juga tidak bisa diabaikan. Jika pernah, coba jujur pada dirimu sendiri, apakah yang berubah hanya sikapnya, atau juga perasaanmu yang mulai lelah bertahan sendirian. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang masih saling hadir dengan utuh. Pada akhirnya, menjauh tanpa mengatakan apa-apa seringkali bukan tentang kebencian, melainkan tentang perasaan yang perlahan memudar tanpa keberanian untuk jujur. Dan kadang, yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan secara tiba-tiba, melainkan ditinggalkan secara perlahan, sambil masih merasa seolah semuanya baik-baik saja. Sebab jarak yang paling sunyi dalam hubungan adalah ketika dua orang masih bersama, namun hati mereka sudah tidak berjalan ke arah yang sama.